Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa disingkat DITII. Nama saya Anissa Dinda akan menjelaskan tentang tujuan pemberontakan DITII. Gerakan ini bertujuan menjadikan negara Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum agama Islam. Lebih jelas, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Pemberontakan DITII di Jawa Barat 7 Agustus 1949 muncul pertama kali di Jawa Barat di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Tanggal 7 Agustus 1949 di Tasik, ia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Dan 4 Juni, ia berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 16 Agustus. Saya Anissa Febianti, absen 6, akan menjelaskan tentang pemberontakan DITII di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah 4 Desember 1951 yang dipimpin oleh Amir Fatah bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Untuk menghancurkan gerombolan DITII ini, pada bulan Januari 1950 dibentuk suatu komando operasi yang dinamakan Gerakan Banteng Negara. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Hadri bin Umar alias Ali dengan pasukannya yang dinamakan KYRT, Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Ibnu Hajar mulai bulan Oktober 1950 melakukan tindakan-tindakan pengacauan dengan menyerang pos-pos keamanan tentara di Kalimantan Selatan. Pemerintah masih memberi kesempatan pada Ibnu Hajar secara baik-baik untuk menghentikan petualangannya. Ia pernah menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton dan diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Tetapi setelah menerima perlengkapan, Ibnu Hajar melarikan diri lagi melanjutkan pemberontakannya. Akhirnya pemerintah mengambil tindakan tegas menggempur gerakan Ibnu Hajar. Saya Ariel Kinan Pramurti akan menjelaskan topik selanjutnya. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agustus 1951. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzafar yang selama perjuangan kemerdekaan berjuang di Pulau Jawa. Sekembalinya di Sulawesi Selatan, Kahar Muzafar berhasil menghimpun dan memimpin laskar-laskar gerilya yang kemudian bergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau yang disingkat KGSS. Selanjutnya, tuntutan ini tidak sepenuhnya dikabulkan. Yang dapat diterima jadi anggota APRIS hanyalah yang lulus dalam penyaringan. Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan menyalurkan berkas-berkas gerilyawan ke dalam Korps Cadangan Nasional. Pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap Ibnu Hajar menerima kegagalan. Untuk menumpas pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan ini, pemerintah melakukan serangkaian operasi militer. Saya Arviana Putriananda, kelas 12 IPS 1, nomor absen 8. Pemberontakan DITII di Aceh 21 September 1953. Pemberontakan ini dipimpin oleh Daud Braure. Latar belakangnya, ada rasa kekhawatiran akan hilangnya kedudukan dan perasaan kecewa karena diturunkannya kedudukan Aceh dari daerah istimewa menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada tahun 1950. Penyelesaian akhir untuk menghadapi DITII di Aceh dilakukan dengan cara musyawarah yang disebut Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 atas prakarsa Pangdam I Kolonel M. Yasin. Dengan kembalinya Daud Braure ke masyarakat, keamanan di Aceh pulih kembali. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.